Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh muslim inspiratif. Nah, biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, dengan ilmuwan muslim, keluarga muslim yang berada di luar negeri. Jauh nih. Wah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan acara ngobrol dengan keluarga muslim Indonesia di banyak negara ini menambah inspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk kemudian semangat tidak hanya belajar di Indonesia tapi juga bisa belajar di banyak negara, bisa di Selandia Baru, bisa di Amerika, bisa di Istanbul, Turki, Mesir, dan pokoknya di banyak negara deh pokoknya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan keluarga ilmuwan muslim di Selandia Baru. Wow, Selandia Baru, berapa sih jarak Jakarta Selandia Baru itu Ustaz? 7.712 kilometer. Jauh Ustaz. Ya, sekitar 10 jam 10 jam ya, 55 menit perjalanan pesawat ya. Wah, jauh sekali ya. Nah, jarak jamnya, selisih jamnya lebih cepat sekitar 5 jam dari Jakarta. Nah, kebayang kalau sahabat-sahabat jauh ya. Usaindra berada di Jakarta. Nah, sosok keluarga ilmuwan muslim kita ini berada di Selandia Baru, New Zealand. Wah, jauh ya. Kapan kita ke sana ya. Nah, kita akan sapa ya keluarga Pak Roni Basista, SAG, MSI. Beliau berasal dari Pekanbaru, Riau. Dan istri beliau adalah Ustazah Sidi Astuti, SAG, dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, Ustazah Sidi Astuti ini adalah merupakan alumninya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur ke-29 tahun 1995. Satu alumni dong dengan Sandra. Wah, tapi jauh nih berada di Selandia Baru. Nah, yang menarik Pak Roni ini adalah merupakan kandidat doktor political science di Victoria University New Zealand. Nah, lagi menyusun disertasi. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai nanti ya. Mudah-mudahan pulang ke Indonesia dan jadi ilmuwan yang hebat dan bermanfaat untuk Indonesia. Nah, Ustazah Sidi Astuti ini juga merupakan pengurus organisasi kemasyarakatan Kamasi di New Zealand. Nah, nggak sabaran sama-sama sekalian, kita akan sapa ya sosok keluarga ilmuwan muslim kita yang jauh sekali ya di New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, apa kabar? Saya panggil Bang Roni aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz Indra. Terima kasih atas sama-sama ya, ini ada Ustazah Sidi. Sidi apa kabar? Ustazah sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Wah, saya membayangkan sekarang tuh lagi musim dingin ya. Jadi bulan Juni sampai bulan Juli sampai Agustus itu musim dingin ya di New Zealand itu ya. Berapa derajat Celcius nih kalau sekarang nih Ustaz Endra lagi siang nih, lagi jam berapa nih ya? Jam 3. Di New Zealand sekarang jam berapa nih kalau boleh tahu? Jam 8 malam kurang seperempat ya Ustaz. Ustaz Endra jam 3 nih, jam 3 waktu Indonesia, jam 3 kurang 15. Nah, di situ sudah jam 8 malam. Nah, sekarang lagi musim dingin. Berapa derajat kalau boleh tahu Bang Roni? Hari ini sekitar 4 derajat. Jadi fluktuatif, kadang 2 derajat, kadang 7, kadang 4 ya. Sekarang lagi 4 gitu. Wah, 4 derajat bisa bayangin dinginnya ya. Jadi makanya luar biasa. Pakai hoodie saya sekarang ini. Saya membayangkan jadi luar biasa. Saya kebetulan suka juga jalan-jalan keluar. Jadi kalau lagi musim dingin, wah kebayang loh saya betapa dingin kondisi kita. Nah, baik Bang Roni dan Ustazah Sidi, kalau boleh tahu apa nih kegiatan yang dilakukan saat ini di Selandia Baru? Ya, terima kasih Ustadz. Jadi saya saat ini sedang menempuh pendidikan strata 3 atau doktoral di Victoria University of Wellington yang sudah disampaikan Ustadz tadi di awal pembukaan. Saya udah tahun terakhir ini, Ustadz, tahun keempat ini di sini, di Victoria ini, di bidang studi ilmu politik. Politik ya. Jadi, fokus penelitian saya tentang sistem pemilu, sistem kepartaian di Indonesia. Dengan sedikit perbandingan dengan sistem pemilu di New Zealand. Wah, keren. Ini calon pengamat politik ke depan ini di Indonesia. Ini luar biasa ini, insya Allah. Nah, kalau Ustazah Sidi, apa nih
kegiatan hari ini di New Zealand? Saya dengar juga aktif di bidang kemasyarakatan ya dengan masyarakat Indonesia di sana. Apa nih kira-kira Ustazah? Kalau saya kegiatannya ibu rumah tangga Wah, pastinya, ya. terus antar jemput anak, suami, terus ya aktif di kegiatan masyarakat gitu, khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Wellington ini. Dan sisi plusnya ya masyarakat di sini itu eh, banyak kegiatannya gitu. Jadi sering ketemu dengan orang Indonesia dan ternyata lumayan juga orang Indonesia yang ada di sini. Wah, luar biasa. Iya. Wah, perjuangan juga ya. Artinya dari satu sisi menyiapkan kebutuhan anak-anak. Saya dengar anak-anak juga diajak dibawa semua ke Selandia Baru ya. Ada berapa? Ada 3 ya? Ada berapa sekarang? 3 ya? Dibawa 3. semua ke sana. Bagaimana menyiapkan pendidikannya. Lalu kemudian bagaimana juga suami juga harus berjuang. Bagaimana bisa cepat selesai dan pulang ke Indonesia. Wah, ini sebuah pengorbanan yang luar biasa ya bagi keluarga Muslim yang berada di luar negeri ya. Tapi semuanya insya Allah berjalan baik-baik ya. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ini kapan mulai tertarik belajar di luar negeri ini, Bang Roni? Sebenarnya dari kecil itu saya pernah bercita-cita ke luar negeri gitu ya. Suatu saat akan ke luar negeri, entah dalam rangka apa gitu. Terutama negara New Zealand, Selandia Baru. Jadi saat SD itu saya pernah mengirim surat ke Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta, meminta, saat itu karena masih anak-anak ya, jadi lagi musimnya Game Watch gitu dulu sama saat itu, minta permainan gitu ya. Saya titipkan surat itu ke ayah saya, lalu beliau kirim ke kedutaan, nggak tahu saya apakah surat saya digantinya atau enggak, tapi tiba-tiba yang dikirim oleh Kedutaan Besar New Zealand itu adalah buku-buku informasi brosur tentang New Zealand. Ya, ada Maori tentang budaya masyarakat asli New Zealand. Saat itu saya tertarik, wah pemandangannya bagus. Nah, setelah itu udah lupa saya, udah hilang, udah beranjak dewasa udah. Tapi saat saya menjadi staf pengajar di salah satu universitas yang salah satu tuntutannya meningkatkan kualifikasi pendidikan para pengajar, baru saya kembali kembali mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri. Jadi saya belum pernah terbayangkan untuk ngambil doktor di dalam negeri saat itu. Saya paksakan diri saya harus ke luar negeri, khususnya di New Zealand, karena saya ingat saya punya cita-cita ke negara ini, entah itu dalam rangka wisata, entah itu dalam rangka apapun. Nah, akhirnya kesempatan untuk studi itulah yang saya ambil. Wah, ini waktunya untuk ke New Zealand. Padahal saat itu dari sisi persiapan secara bahasa belum begitu memadai. saya jujur belum begitu memadai, tapi ya saya paksakan diri saya untuk itu. Jadi sejak 2012 saya mulai mempersiapkan diri dan akhirnya diterima di 2016. Wah, luar biasa ya. Ini menarik bagi saya. Ini bagi anak-anak Muslim, generasi Indonesia hari ini, jangan pernah berhenti bermimpi. Luar biasa. Bang Roni, saat kecil, dia berupaya bagaimana kemudian ketertarikannya kepada Selandia Baru, kemudian karena pemandangannya, kemudian akhirnya Allah menyelesaikan mimpi itu. Jadi, Masya Allah luar biasa. Bahkan beliau jujur mengatakan dengan keterbatasan bahasa, tapi tidak masalah. Yang penting kalau Allah sudah menggerakkan, kalau Allah sudah merencanakan sesuatu, tidak ada yang tidak ada mustahil, termasuk bisa belajar di Selandia Baru. Waduh, keren banget. Artinya kewajiban kita hanyalah bermimpi. Mimpi itu gratis kok, tapi Allah akan menyelesaikan mimpi-mimpi kita itu. Keren banget, top. Selandia Baru. Aduh, luar biasa. Nah, Ustazah, Sidi pernah nggak bermimpi bisa sampai ke Selandia Baru seperti sekarang itu? Hidup menemani suami di Selandia Baru. Pernah nggak sih? Saya nggak pernah bermimpi untuk sampai ke luar negeri. Saya nggak pernah punya mimpi sampai ke luar negeri. Kalau di Ngabar lu pernah mimpi nggak? Ketika di Ngabar, belajar di Ngabar, lu pernah mimpi nggak ke Selandia Baru atau kemana gitu?
Enggak, saya nggak pernah bermimpi, tapi saya selalu punya angan-angan gitu, pingin anak-anak itu tinggal di luar negeri. Saya tuh keinginan saya di situ, pingin anak-anak tinggal di luar negeri. Dan alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah lewat bapaknya, anak-anak diperkenalkan untuk hidup di luar negeri. Waduh, luar biasa. Saya juga punya mimpi, Ustazah. Doain ya, mudah-mudahan saya dan Amin, warga amin. Indonesia lainnya Amin, mudah-mudahan punya kesempatan yang sama juga, insya Allah. Karena memang cakep ya, amin. cantik ya, pemandangan kalau kita lihat di Selandia Baru itu ya. Karena kalau sekarang saya dengar musim salju ya. Kalau musim salju yang paling Iya, pas sekarang ya. iya Iya, betul. Di beberapa bagian di New Zealand bersalju, tapi kebetulan di kota Wellington, tempat kita tinggal di ibu kota negara nggak ada ini salju. tidak ada salju. Tapi kalau kita Eh, pergi sekitar 4 jam ke arah utara itu ada salju di sana. hmm. Ada permainan ski. Waduh, kebayang ya, enaknya luar biasa ya. Terakhir saya ke Korea, Iya. ada ya beberapa negara ya. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat punya kesempatan. Nah, bagaimana sebenarnya kesempatan beribadah dan berbagai macamnya, terutama kita Muslim di Hmm. Selandia Baru, bagaimana, Bang Roni? Iya, walaupun kita minoritas di sini, tetapi untuk beribadah itu tidak ada hambatan sama sekali. Kebetulan di sini komunitas Muslimnya cukup kuat, ya persaudaraannya. Walaupun dari lintas negara gitu, kita ada dari negara di Afrika, lalu di Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, ada dari Iran, Syria yang migran ke sini, dan berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Jadi di sini di kota Wellington ini sendiri ada beberapa masjid yang kita bisa tempat kita melakukan ibadah, ya, terutama yang pria untuk sholat Jumat. Dan di kampus juga ada musola disediakan oleh pihak kampus untuk kita ibadah selama berada di kampus. Begitu pula di perpustakaan kota juga ada musola. Jadi kita tidak ada hambatan untuk menjalankan ibadah sama sekali di sini. Dan masyarakat di sini sangat toleran sekali. Walaupun secara mayoritas masyarakat sini lebih banyak yang tidak berafiliasi ke agama tertentu. Jadi di sini mayoritas itu bukan lagi agama Nasrani, tapi justru tidak beragama, agnostik gitu, tidak percaya pada kehidupan setelah mati, setelah meninggal ya. Nah, tapi mereka sangat-sangat toleran sekali, sangat menghormati, sangat beradab sekali, memperlakukan semua itu ya tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi sangat egaliter masyarakat di sini. Artinya memang ini kesempatan bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk melakukan traveling juga ke Selandia Baru ya kira-kira. Betul. Tidak ada hambatan sama sekali, betul. Iya. Artinya Justru masjidnya tersedia, musolanya tersedia, lalu kemudian memang ciptaan tidak Allah di pun tersedia semua luar biasa. kota punya masjid musola, tapi ya di kota-kota besar pasti ada masjid itu kita temukan. Di kota-kota kecil ya kalau kita browsing di internet kita cari masjid ada gitu, walaupun hanya kecil gitu, satu tempat yang kira-kira cuma 10 kali 10 meter, tapi itu sudah cukup bagi kita Iya, untuk betul. ya. Wah, luar biasa ini. Jadi ini inspirasi bagi sahabat-sahabat Muslim semuanya, tidak hanya belajar, tapi juga bisa melakukan traveling ke Selandia Baru. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan semakin melihat kebesaran Allah, alam yang begitu luas, terhampar, dan kemudian tentu akan tampil semakin dekat dan taat kepada Allah. Nah, baik Bang Roni dan Ustazah Sidi, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar di luar negeri? Ini kan sudah beberapa tahun belajar di luar negeri. Ada nggak kira-kira kiat atau kunci sukses bagi kita semuanya yang ingin belajar di luar negeri? Iya, sebenarnya untuk bisa diterima belajar di luar negeri itu, faktor pertama itu tentu adalah bahasa. Harus mempersiapkan bahasa di mana negara itu menggunakan bahasanya. Misalnya kalau di New Zealand, Selandia Baru ini menggunakan bahasa Inggris, maka kuasailah bahasa Inggris itu. Dan saya untuk memenuhi kualifikasi bahasa itu berapa tahun saya mempersiapkan itu. Karena ya untuk anak-anak muda sebenarnya ini kesempatan saat SMP, SMA itu
ya diasah bahasa Inggrisnya. Ikuti kursus-kursus les bahasa Inggris atau bahasa manapun, Prancis, Jerman, tergantung negara mana yang kita tuju, itu lebih cepat kan menangkap menguasai bahasa itu ketimbang kita yang sudah berusia ini untuk belajar bahasa lagi. Anak-anak muda lebih cepat menangkapnya. Kalau kita ini selain rutinitas hari-hari yang juga bekerja saat di Indonesia, ya itu akhirnya membuat terhambat juga proses pembelajaran menguasai itu. Nah, ini bagi yang masih muda, masih banyak waktu luang, manfaatkan itu, persiapan itu. Karena di sini sebenarnya untuk menerobos perguruan tinggi di luar negeri, untuk masyarakat atau anak-anak Indonesia peluangnya sangat besar sekali, asal menguasai bahasa tadi. Kita di Indonesia itu, materi pendidikan SMP, SMA kita itu jauh ya, tinggi dan banyak. Di sini anak-anak di sini materi pelajarannya tidak setinggi Indonesia. Sehingga insya Allah anak-anak yang tidak begitu ya rata-rata gitu ya, tidak ranking maksudnya 10 besar pun masih bisa diterima di sini. Ya asal bahasa tadi dikuasai. Kemudian tentu ya tanpa putus asa sama sekali, harus gigih, yakin, dan tetap berdoa. Itu kuncinya. Wah, luar biasa ya. Bahasa, semangat, gigih, dan jangan pernah putus asa. Berdoa pada Allah. Artinya, minta tolong sama Allah. Wah, keren, luar biasa. Nah, Bang Roni, apa pesan Bang Roni untuk generasi milenial yang hari ini bersemangat juga ya untuk bisa belajar dan ya kuliah terutama di luar negeri selain yang tadi kira-kira? Ya, para milenial harus, saya pikir, jadikanlah pendidikan luar negeri itu sebagai alternatif sekarang. Ya, bukan berarti pendidikan di Indonesia kurang bagus, tetapi kita tidak hanya mendapatkan ilmu di luar negeri, tapi pengalaman itu penting sekali yang kita dapatkan. Pengalaman baik itu dalam pergaulan akademik, pengalaman dari kehidupan. Jadi kita bisa memandang dunia ini tidak sempit, jadi luas. Jadi kita bisa lebih open-minded, kita bisa menghargai perbedaan. Jadi di luar negeri juga menempa karakter anak-anak muda kita menjadi lebih tangguh, tidak cengeng, tidak sibuk bermedsos yang tidak penting, misalnya berdebat di media sosial akan hal-hal yang tidak penting, yang banyak sekali anak-anak sekarang ini menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ke depan persaingan itu sangat ketat, ya. Yang berleha-leha, yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik akan terlindas. Jadi teknologi, bahasa itu perlu dikuasai untuk masa depan anak-anak sekarang ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa. Karena generasi milenial kita tuh generasi yang berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton. Tapi satu hal yang membanggakan kita, generasi milenial kita ini generasi yang suka berderma dan di samping suka instan kira-kira gitu. Jadi ini luar biasa, sebuah pergeseran. Dan melek teknologi, betul itu. Ya, betul. Ustazah Sidi, apa nih yang suka berhubungan dengan masyarakat di Selandia Baru? Apa sih pesannya kira-kira untuk generasi milenial Indonesia ini? Kalau yang berhubungan dengan masyarakat ya, pesan saya yaitu tetap harus rajin browsing dan melihat-lihat tentang kehidupan peluang dan kehidupan di luar gitu. Dan setahu saya kalau udah nyemplung keluar, Ustadz, kita harus mau bekerja keras, jangan bermalas-malasan, karena setelah saya lihat orang-orang yang di sini, masyarakat yang udah nyemplung keluar ini, dia orang-orang yang gigih, benar-benar gigih dan tangguh. Apapun pekerjaannya mereka bakal kerjakan. Walaupun kelihatannya kalau pulang ke Indonesia itu, oh enak ya mereka tinggal di luar gitu. Padahal mereka yang di sini tuh, mereka orang-orang yang gigih. Kalau nggak gigih, dia bakal terlindas dan
nggak bakal bisa bersaing di sini, Ustaz. Wah, luar biasa. Artinya memang semangat ya, jangan pernah Iya benar, lalai, Ustaz. jangan pernah lengah. Baik, Ustazah dan Bang Roni, ada nggak buku atau kemudian media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat, Bang Roni, untuk lebih dekat dengan Bang Roni dan keluarga, terutama mencari informasi-informasi berkaitan tentang kuliah di luar negeri? Nah, kalau media sosial, Hmm. media sosial saya Facebook ya sesuai dengan nama saya, Roni Basista. Begitu juga dengan Instagram saya, ya nama saya juga. Kalau kontak saya, kalau mau menghubungi ya bisa melalui media sosial tersebut, Hmm. atau melalui WhatsApp bisa untuk menanyakan informasi, ya silahkan. Kalau istri saya mungkin punya YouTube ya, channel YouTube Apa namanya. nih channel YouTube-nya nih? Biasanya ibu-ibu biasanya Oh, suka menampilkan ya, misalnya pemandangan di daerah-daerah tertentu, misalnya di negara tertentu. Ini menjadi menarik, terutama bagi ibu-ibu juga yang ada di Indonesia, kira-kira gitu. Apa nih channel YouTube-nya Ustazah Sidi yang bisa diikuti masyarakat? Atau Ustazah Sidi punya Facebook juga? Apa yang bisa diikuti masyarakat nih, Ustazah Sidi? Sidi Astuti. Iya sama dengan nama saya, Ustaz. Apa tuh? Nanti mudah-mudahan banyak nanti Sidi ngabarian Astuti. nih yang pada mau ikut nih kira-kira. Sidi Astuti, kalau yang Instagramnya Sidi Astuti, Diasnya disambung. Kalau Oh. yang Facebooknya Diasnya dipisah. Sidi Astuti gitu. Nah, Isinya kalau sih YouTube, tentang keindahan New Zealand dan tentang kegiatan keluarga sih, biasanya kalau weekend bawa anak-anak kemana gitu. ya kan jadi tertarik, nanti saya tambah semangat nanti kalau lihat kan di YouTube-nya, nanti kan semangat nih mau ke Selandia Baru. Nah, kalau YouTube channel Sidi Astuti juga, Ustaz. Sidi Astuti juga ya. Nah, sahabat-sahabat Tapi boleh belum follow ya. profesional. Ya, follow nggak apa-apa, follow, like, dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Bang Roni dan Ustazah Sidi insya Allah, dan untuk kemudian menambah wawasan sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana belajar dan kemudian pemandangan di Selandia Baru khususnya. Wah, luar biasa. Nah, terakhir nih, dalam perjalanan Bang Roni dan Ustazah Sidi ya, tinggal, menetap, belajar di luar negeri, pernah nggak merasakan down, putus asa, atau apa? Pernah nggak sih? Kalau saya menempuh pendidikan doktoral ini ya, sebagaimana teman-teman yang pernah mengalami pendidikan doktoral luar negeri, memang ada masa-masa di mana kita jenuh, di mana kita tidak tahu lagi apa yang mau ditulis gitu. Nah itu biasa terjadi hal-hal seperti itu. Ya caranya ya kita harus bisa membalance lah kehidupan kita, jangan hanya fokus terus kepada urusan akademik, tapi sekali-kali dibawa refreshing, jalan-jalan. Sebenarnya tidak begitu sering saya mengalami hal itu, karena di sini begitu keluar dari rumah itu udah seperti wisata pemandangannya. Oh, Jadi gitu ya. nggak harus jauh-jauh berwisata. Jadi sekitar kota ini juga sudah banyak spot untuk wisata. Jadi cara saya untuk membuat kembali fresh itu adalah dengan ya melihat keindahan alam ciptaan Allah, itu semakin buat kita bersyukur bisa sampai ke sini, dan semakin mengingatkan kita bahwa misi kita di sini adalah untuk menyelesaikan studi di sini. Wah, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ustazah Sidi pernah nggak nih down juga nih, kok saya tinggal di luar negeri, jauh dengan orang tua, jauh dengan berbagai macamnya, pernah nggak sih? Alhamdulillah saya belum pernah merasa apa ya, karena di sini suami ada, anak-anak ada, terus paling kangen sama orang tua, kan sekarang udah gampang ya Ustadz, Dengan tinggal teknologi video sama seperti call. kita sekarang ini ya. Iya, bener. Jadi jarak kan udah bukan masalah lagi gitu. Betul, betul. Terus di sini juga banyak teman-teman Indonesia, jadi kalau kangen sama situasi Indonesia, apalagi saya kan jadi pengurusnya gitu, sering ngadain acara-acara kegiatan keindonesiaan, jadi rasanya sih emang masih di Indonesia karena sering ketemu orang Indonesia gitu. Iya, ya.
Wah, luar biasa. Terakhir nih, pesan keluarganya Bang Roni dan Ustazah Sidi nih untuk semua orang yang menonton acara kita ini yang berada di Indonesia, yang jaraknya jauh sekali ya. Kalau pakai pesawat sekitar 10 jaman lebih. Apa sih pesannya kira-kira? Saya kira kalau kita punya keinginan untuk untuk belajar atau untuk bekerja ke luar negeri, ya yakinkan diri kita bisa untuk mencapai cita-cita itu. Karena di luar sebenarnya peluang itu cukup besar kalau kita memiliki skill untuk bekerja di luar. Dan insya Allah di sini kalau kita bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara maju seperti Selandia Baru ini, ya penghasilannya jauh lebih besar daripada di Indonesia. Begitu pula dari sisi pendidikan, kalau kita mau menempuh pendidikan di sini, ya kualitas fasilitasnya sangat memadai di sini. Jadi kalaupun kita tidak berhasil dalam menempuh pendidikan di luar, yakinlah nanti suatu saat kita akan bisa juga, apakah itu dalam rangka bekerja dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Artinya tetap semangat, punya mimpi ya. Artinya bisa mengabdi, tidak hanya di negeri sendiri, tapi juga bisa di negara orang lain. Tetap semangat terus untuk berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Waduh, makasih ya. Akadnya 10 menit, tapi karena sudah ngobrol traveling, ngobrol tentang Selandia Baru, waduh, menjadi menarik. Bermenit-menit kita ya. Waduh, luar biasa mengganggu jam istirahatnya. Sudah malam ini. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali lagi santai ini, Ustaz. Lagi santai. Lagi Saya kira santai. kalau mau diteruskan juga nggak apa-apa ini, masih bisa. Ini luar biasa. Pekanbaru, ini Ustaz Hendra luar biasa ini. Bisa bahasa Ocu nggak sih? Ya, bisa lah, bisa ya. Coba, coba. Ya? Betul nih. Orang Indonesia mau dengerin nih. Kebetulan orang-orang Ocu. Apa pesannya untuk orang Pekanbaru? Kalau Pekanbaru nggak pakai bahasa Osu, itu atau orang Bangkinang. Coba pakai bahasa Riau. Betul nih, saya orang udah Riau lama. menanti nih. Waduh, sudah lupa ya. Lama nggak ucapkan Melayu lah. Orang Melayu. Coba Ustazah Sidi, saya mau dengar nih, bagaimana bahasa Jawanya masih oke nggak nih? Coba nih. Wah, ini lancar terus ini. Coba pesannya, coba untuk orang Indonesia, orang Jawa Timur. Khususnya orang Jawa Timur, ojo pantang menyerah, tetap mimpi dan berusaha. Dan untuk muslimah, jilbab jangan jadi penghalang. Waduh. Tetap bermimpi untuk menundukkan dunia. Waduh, keren. Wah, luar biasa. Top banget, luar biasa. Aduh, makasih banget ya Bang Roni dan Ustazah Sidi sudah berbagi ilmu untuk kami semua yang berada di Indonesia. Dan tentu satu mimpi yang sama juga kami, Ustaz Hendra dan semua warga Indonesia tentu punya harapan juga untuk bisa kemudian belajar, traveling, ya, kemudian bekerja dan berbagai macamnya di banyak negara, termasuk khususnya di Selandia Baru. Nah, sekali lagi makasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sekalian dan jangan lupa doakan keluarga Bang Roni dan Ustazah Sidi ini tetap sehat ya, Allah berkahi, Allah beri kekuatan dan jangan lupa doain juga mudah-mudahan Bang Roni ini disertasinya cepat selesai dan mudah-mudahan nanti bisa pulang ke Indonesia dan lanjut jadi profesor politik Islam, politik ya. Jadi ini luar biasa. Kita doain mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Nah, baik sekali lagi sahabat sekalian, itulah ngobrol Sendra dengan keluarga Muslim, keluarganya Bang Roni dan Ustazah Sidi di Selandia Baru. Nah, insya Allah kita akan ngobrol kembali dengan keluarga Muslim lainnya, insya Allah di banyak negara. Ada di Amerika nanti, ada di Istanbul, Turki, ada di Mesir, ada Malaysia, ada Singapura. Pokoknya ngobrol yang akan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk bisa berbuat kebaikan dan bisa kuliah, bisa belajar dan segalanya. Setuju? Nah, salam hangat dari Ustaz Hendra dari Jakarta dan Bang Roni dan keluarga di Selandia Baru.
Assalamualaikum, salam traveling, salam Waalaikumsalam. jalan-jalan, salam kuliah, salam Waalaikumsalam. semuanya dari Indonesia. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.